Siapkah sedulur sedaya menerima setiap takdir Allah, entah baik ataupun buruk? Lalu apa yang harus kita lakukan? Mari kita lanjutkan ngajinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur sedaya rahimakumullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'dah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita semua kesehatan zahiran wa batinan, selalu diberikan rizki yang halal, barokah, manfaat dunia akhirat. Allahumma amin. Mudah-mudahan channel ini benar-benar bisa memberikan manfaat kepada sedulur sedoyo. Oleh karena itu jangan lupa subscribe, komen, like, share, dan ting 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 ting. Nah, supaya apa? Supaya channel ini bisa memberikan kemanfaatan bagi banyak orang. Allahumma amin. Sedulur sedoyo rahimakumullah. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan pembahasan kita tentang iman. Ya, masih di kitab Safinah tentang rukun iman, yaitu iman kepada qada qadar Allah. Dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan bahwa takdir, ya, jadi qada dan qadar, ya, jadi kalau qada itu penentuan Allah dulu waktu di zaman azali, kalau qadar itu penentuan Allah yang sudah menjadi kenyataan di saat ini. Nah, kedua-duanya itu tidak bisa dipisah. Okay? Kedua-duanya nggak bisa dipisah. Itu ya, kedua-duanya itu maknanya takdir. Nah, seperti halnya takdir terciptakannya dunia, bumi, langit, seisinya, ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan, macam-macam. Itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedulur sedaya rahimakumullah. Nah, sehubungan dengan takdir, bahwa takdir ini sangat erat sekali hubungannya dengan kita, dengan manusia. Karena kita sampaikan dengan manusia karena ini hubungannya dengan akal pikiran manusia. Kenapa saya sampaikan begitu erat hubungannya dengan kita? Karena setiap langkah kita, setiap kejadian yang kita alami, semua adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun tidak ada kuasa dari kita. Karena apa? Semuanya minallah. Baik buruk dari takdir Allah Subhanahu wa taala, semua dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seharusnya kita semuanya harus bisa menerima kedua-duanya. Takdir baik, mungkin yang kita anggap baik itu takdir yang kita anggap baik, kita dilahirkan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi, kalau laki-laki ya ganteng, kalau perempuan ya cantik gitu kan, kulitnya putih, kemudian tinggi, punya pekerjaan, duitnya banyak, duwe bojo pisan gitu kan. Itu kadang kita anggap itu takdir baik. Tapi mungkin ada yang takdir yang buruk. Mungkin kita terlahir, mungkin kulitnya ireng, hitam gitu kan, kemudian pendek, kemudian yo rapate ayu, gak pate ganteng gitu kan, atau irunge rada pinara gitu. Hidung pinara itu apa? Nanti komen ya, hidung pinara itu apa. Nah, kadang itu kita anggap menjadi takdir yang tidak baik. Namun demikian kita sampaikan bahwa manusia memiliki problem. Manusia memiliki masalah. Masalah apa? Manusia memiliki masalah ketika dia harus menerima takdir yang buruk. Karena apa? Karena begini. Manusia ini makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat istimewa. Istimewanya apa? Manusia itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pikiran, imajinasi, dan lain sebagainya. Sehingga apa? Manusia itu dia mampu merangkai suatu perencanaan. Ya.
Jadi makhluk yang luar biasa, manusia itu dia bisa merencanakan. Setelah merencanakan, bahkan dia bisa apa istilahnya memprediksi. Nah, contoh begini, ini kita rencana mau jualan pisang goreng. Nah, ini kita beli pisangnya berapa tundun, terus gandumnya berapa, kemudian minyaknya berapa. Nah, kemudian nanti habis gasnya berapa, kita total. Kemudian nanti per biji kita jual satu itu 500 rupiah. Kira-kira udah untung apa belum ya kalau satu 500 rupiah gitu ya. Kita jual. Nah, kita hitung kalkulasi, kita prediksi ini habis akan punya hasil. Berapa hasilnya? Sekitar 50.000, 100.000 gitu kan. Itu rencana dan prediksi perhitungan kita. Namun takdir Allah Subhanahu wa taala terkadang tidak harus sesuai dengan matematika akal pikiran kita. Allah Subhanahu wa taala memiliki kalkulator yang jauh lebih canggih daripada kalkulator akal kita. Sehingga ketika kita mau eksekusi, kita sudah mulai dagang, ya, kayak dasar saja gitu, udah ditata, kompor sudah dihidupkan, udah mulai digorengi semua. Tapi ternyata kemudian hujan lebat. Akhirnya yang prediksi manusianya itu nanti akan habis, mendapatkan hasil, tapi akhirnya nggak habis. Bukannya kita mendapatkan hasil, tapi malah kita rugi. Nah, kadang yang seperti inilah yang membuat manusia agak susah menerima takdir Allah. Kenapa? Manusia kemudian frustasi ketika menerima hal seperti itu. Frustasi, stres gitu kan. Bahkan ada yang ngeri lagi setelah frustasi. Apa itu? Suudzon, prasangka buruk. Ini masalahnya prasangka buruknya bukan kepada manusia, tapi pada Allah Subhanahu wa taala. Ngeri lur. Berani-beraninya kita seringkali suudzonnya kepada Allah. Sedulur-sedulur pernah apa belum suudzon pada Allah? Saya kayaknya pernah juga gitu kan. Itulah kemanusiaan kita semuanya. Seringkali kita seperti itu. Nah, itulah kesulitan kita memang. Sedangkan sebenarnya begini, manusia boleh merencanakan. Manusia boleh berusaha. Tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sedulur sedaya rahimakumullah. Kemudian apa yang seharusnya kita lakukan mensikapi setiap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala yang demikian itu, kadang baik, kadang buruk menurut kita. Apa yang harus kita lakukan? Allah Subhanahu wa taala paring dawuh, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Allah Subhanahu wa taala memberikan arahan kepada kita. Bagaimana kita meyakini dan mengimani setiap takdir kita. Aplikasi dari keimanan kita, keyakinan kita terhadap setiap takdir, bahwa kita yakin betul itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Di dalam ayat ini ada kata kunci. Pertama, mutmainnah. Mutmainnah itu maknanya tenang. Nafsul mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang. Nah, cuma saya memaknai mutmainnah ini tidak hanya sebatas tenang, tapi ini adalah puncak kebahagiaan. Kemudian di situ ada kata radiyah. Radiyah itu maksudnya adalah meridhoi. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembali kepada Allah dengan cara apa? Radiyah, meridhoi Allah, mardiyah, maka akan mendapatkan ridho dari Allah. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa mensikapi setiap takdir Allah Subhanahu wa taala, kita harus apa kuncinya? Kita harus ridho, maka kita akan diridhoi.
Setiap takdir, mungkin bila kita menerima takdir baik, mungkin itu enaklah maksiat. Cuma ketika kita mendapatkan takdir yang buruk, mungkin akan beda cerita bagi kita. Jadi begini, saat kita menentukan pilihan kita untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah takdir Allah. Ketika kita sudah berislam, beriman, maka kita diberikan kewajiban-kewajiban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga takdir Allah. Maka bagaimana? Kita harus bersikap ridho, rela, ikhlas. Dalam apa? Dalam kita menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus ridho, kita harus ikhlas menjalankan semua kewajiban-kewajiban ini. Sedulur sedaya rahimakumullah, kita pun juga harus rela, harus ridho ketika kita menerima takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ketika kita menerima takdir yang baik, mungkin agak mudah kita meridhoinya. Tetapi seandainya takdir itu adalah takdir yang tidak baik mungkin menurut kita, itu mungkin agak sulit bagi kita untuk menerimanya. Contohlah, mungkin kita memiliki keinginan yang luar biasa, tetapi hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu juga menjadi kesulitan bagi kita. Kita pengen segera mendapatkan kerja, tapi tidak dapat kerja. Kita pengen segera mendapatkan jodoh, tetapi belum dapat jodoh. Kita sudah punya jodoh, pengen jodoh kita mungkin solih atau solihah menurut kita, tetapi ternyata Allah memberikannya belum sesuai dengan keinginan kita. Itu seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus tetap ridho, kita harus ikhlas, harus menerima setiap pemberian Allah apapun bentuknya. Kita harus terima dengan ridho. Karena apa? Karena hanya dengan ridho itulah, dengan cara ridho itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ridho kepada kita semuanya. Terkadang kita semuanya sering ketika ditanya apa tujuan hidup Anda, kita kadang menjawab dengan simpel, ya hidup bahagia, semoga diridhoi oleh Allah. Pun demikian, yang paling penting untuk kita, kalau kita ingin diridhoi, syaratnya satu, kita harus meridhoi dulu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Tidak hanya masalah ibadah saja, takdir pun kita meridhoi takdir kita, itu bagian dari kalimat tadi yang kita baca. Oleh karena itu, ketika kita sudah ridho, yakin Allah pasti memberikan ridho kepada kita semuanya. Ketika Allah sudah memberikan ridho, maka Allah pun akan mengikut sertakan yang namanya mutmainnah. Ada Mbak Mutmainnah di antara sedulur sedaya gitu. Mutmainnah yang tadi saya sampaikan, mutmainnah itu puncak kebahagiaan. Tidak hanya sebatas maknanya tenang saja. Kenapa ini saya sampaikan? Karena tidak setiap orang yang mungkin duitnya banyak, jabatannya tinggi, dia dikasih mutmainnah. Nafsun mutmainnah, jiwa yang tenang, belum tentu. Kenapa sering orang kaya, orang yang sibuk itu dia selalu disibukkan dengan pekerjaannya, sehingga hidupnya tidak tenang juga. Dan belum tentu orang yang tidak punya duit, tidak punya apa-apa, dia tidak tenang. Bahkan dia bisa tenang-tenang aja. Karena apa? Yo kayaknya apa-apa, malah nyapo nek gak tenang gitu kan. Bisa saja seperti itu. Tapi inilah puncak kebahagiaan kita adalah ketenangan hidup. Itu bisa kita dapatkan ketika kita ridho kepada Allah dan diridhoi oleh Allah. Oleh karena itu sedulur sedaya rahimakumullah, mari kita terus belajar dan belajar. Untuk apa?
untuk bisa menerima dan meridhoi setiap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa? Supaya kita semuanya selalu mendapatkan mutmainnah, puncak kebahagiaan yang hakiki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Sedulur sedaya rahimakumullah, demikian yang bisa saya sampaikan tentang iman kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semuanya. Jangan lupa, biar manfaatnya tidak hanya berhenti pada sedulur sedaya, silahkan share video ini biar lebih bermanfaat untuk banyak orang. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.